bertemu lagi dengan Rizka Dila di Cetak Gol edisi 20 Januari 2021. Hari ini Cetak Gol sudah menyiapkan banyak informasi bola terbaru spesial hanya untuk kamu. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Park Ji-sung menjadi penasehat Jeonbuk Hyundai. Setan Merah tidak belanja di Januari 2021. Rekor bukan obsesi Erling Haaland. Kongsi Southampton dengan perusahaan judi. Kreativitas Arsenal dimulai. Drinkwater gabung Kasim Pasha. Messi diskors 2 pertandingan. Gol social distancing ala Madison. Lingard sukses curi hati Marseille. Setan Merah digugat komunitas buta warna. Egy cetak 1 gol dan 1 assist jumpa Olimpia. Juventus wajib bangkit di Piala Super Italia. Ex pemain Persipura aniaya pacar karena kalah main game. Chelsea diklaim salah menggunakan Timo Werner. Messi ajukan 1 syarat untuk bertahan di Barcelona. Takumi Minamino merasa tak pantas mendapatkan medali Premier League musim lalu. Atletico kehilangan Trippier 10 pekan. Arema ingin tetap ada degradasi di Liga 1. Thiago tidak bermain dengan Liverpool Way. Lampard sebut Leicester City sebagai penantang juara Liga Inggris. Liga 1 dan Liga 2 siap bayar demi vaksin. Eden Hazard masih melempem di Real Madrid. Juventus dilaporkan menghubungi MU baru-baru ini. Mereka menawarkan Setan Merah untuk menampung Douglas Costa di musim dingin ini. Costa merupakan salah satu pemain reguler di Juventus. Ia memberikan kontribusi yang besar di sisi sayap si Nyonya Tua. Namun musim ini, Costa tidak masuk dalam rencana Andrea Pirlo, sehingga sang winger dipinjamkan ke Bayern Munchen di musim panas kemarin. Juventus saat ini tengah kesal dengan Bayern Munchen. Pasalnya, semenjak Costa pindah ke Jerman, ia minim mendapatkan jam bermain. Ia kebanyakan diturunkan sebagai pemain cadangan oleh Hansi Flick. Pihak Juventus menilai situasi Costa ini tidak seperti yang dijanjikan Bayern, sehingga mereka ingin memutus kontrak peminjamannya tersebut. Pihak Juventus kini menawarkan MU untuk menampung Costa. Ini dikarenakan MU sempat tertarik untuk mendapatkan jasa sang winger. Juventus tahu bahwa MU masih membutuhkan winger kanan, sehingga mereka menilai Costa bisa jadi tambahan yang bagus untuk MU. Manchester United sendiri memang diketahui tengah berburu winger kanan baru. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan winger kanan baru untuk membuat lini serangnya semakin tokcer di musim ini. AC Milan resmi menuntaskan transfer Mario Mandzukic. Pemain asal Kroasia ini direkrut hingga akhir musim 2020-2021. Mandzukic bergabung di AC Milan dengan status bebas transfer. Dia meninggalkan klub asal Qatar, Al Duhail, karena pemutusan kontrak lebih awal. Pesepak bola berusia 34 tahun ini kabarnya sudah tiba di kota Milan. Mandzukic akan menjalani tes kesehatan di klinik La Madonnina pada hari Senin mendatang. Punya 2 penyerang murni, yakni Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leao, pelatih Stefano Pioli masih menambahkan Mandzukic di lini depan AC Milan. Walaupun sudah nggak muda lagi, Mandzukic punya pengalaman yang cukup untuk membantu AC Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Terakhir, Rossoneri memenangkan trofi Serie A pada tahun 2011 silam. Liga Italia bukan kompetisi yang asing bagi Mandzukic. Sebelumnya, Mandzukic pernah menghabiskan 4 musim bersama Juventus, yakni dalam periode 2015 sampai 2019. Bersama Bianconeri, Mandzukic sukses menangi 4 gelar Serie A. Di AC Milan, Mandzukic dipastikan akan mengenakan nomor punggung 9. Tantangan bagi Mario Mandzukic karena belum ada pemain lain yang sukses memakainya.
sejak disandang legenda sepak bola Italia, Filippo Inzaghi. Selanjutnya, AC Milan bakal menghadapi Atalanta di lanjutan Serie A hari Minggu mendatang. Rossoneri juga dijadwalkan melawan Inter Milan dalam perempat final Coppa Italia Selasa nanti. Dalam dua laga tersebut, Mandzukic berpeluang dimainkan. Mantan pemain Persipura Jayapura Alfian Sanyi ditangkap oleh tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara, diduga karena penganiayaan terhadap kekasihnya Rana Anjani. Pemukulan itu didasari karena Alfian Sanyi diejek oleh teman-teman pacarnya karena kalah bermain Mobile Legends. Tak hanya itu, pria berusia 21 tahun itu juga kesal karena Rana Anjani suka memasang foto seksi di status WhatsApp. Karena kekesalannya itu, Alfian Sanyi lantas memukuli Rana Anjani di kamar kosnya. Penganiayaan itu terjadi di Jalan Agung Utara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian penganiayaan ini kemudian dilaporkan korban ke tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara. Rana Anjani yang dipukuli di kamar kosannya oleh Alfian Sanyi itu mencoba berlari keluar untuk meminta pertolongan. Namun, mantan pemain Persipura itu mencegahnya dengan menjambak rambut korban. Ketika lengah, korban dapat lari dan keluar untuk meminta tolong kepada pemilik kosan dan satpam. Lionel Messi terancam diskors akibat memukul salah satu pemain Athletic Bilbao dalam Piala Super Spanyol kemarin. Barcelona kembali menelan hasil buruk pada ajang Piala Super Spanyol kemarin. Blaugrana tunduk di hadapan Athletic Bilbao dan merelakan trofi pertamanya di musim ini. Dalam pertandingan tersebut, raksasa Catalan kalah dengan skor 2-3. Dua gol Antoine Griezmann belum berhasil bawa Barcelona keluar sebagai juara. Athletic Bilbao akhirnya berhasil taklukkan klub raksasa Spanyol tersebut. Pada menit-menit akhir pertandingan, Lionel Messi melakukan aksi nggak terpuji dengan mukul pemain Athletic Bilbao Asier Villalibre. Aksi ini membuat pemain 6 Ballon d'Or tersebut diganjar kartu merah. Dengan pelanggaran keras tersebut, Messi terancam diskors dalam beberapa laga ke depan. Padahal, pelatih Ronald Koeman sangat membutuhkannya untuk mengejar Atletico Madrid di puncak klasemen La Liga. Manchester United nampaknya masih penasaran dengan Jadon Sancho. Setan Merah akan merekrut winger Borussia Dortmund ini di musim panas. Di musim panas kemarin, Sancho dilaporkan menjadi target transfer Manchester United. Setan Merah dilaporkan menjadikan sang winger sebagai target transfer utama timnya. Namun, transfer itu gagal terlaksana setelah Manchester United enggan menebus mahar transfer Sancho yang mencapai 120 juta euro. MU diklaim akan mencoba mendatangkan Sancho di musim panas nanti. Sancho sudah punya tekad yang kuat untuk pergi dari Dortmund, jadi MU yang berpeluang besar untuk mendapatkan jasanya. Setan Merah kemungkinan juga tidak akan berhenti mengejar Sancho lagi, tidak menutup kemungkinan dia bakal pergi dari Dortmund. MU saat ini belum mulai mendego Dortmund untuk transfer Sancho. Manchester United baru akan memulai negosiasi ini dan diprediksikan akan terjadi pada musim semi nanti. Apabila keuangan kedua klub bagus, bisa saja proses negosiasi Sancho berjalan lancar. Menurut gosip yang beredar, pihak Dortmund masih enggan menurunkan harga jual Sancho. Sang winger dibanderol di angka 120 juta euro di musim panas nanti. Inter Milan dikabarkan akan melakukan terobosan baru beberapa bulan ke depan. Salah satunya adalah pengubahan nama dan logo klub. Nerazzurri akan melakukan perubahan nama dan logo klub pada Maret 2021. Nama klub Inter Milan saat ini yang merupakan kepanjangan dari nama asli mereka, yakni Football Club Internazionale Milano, akan ada perubahan. Namun, perubahan nama tersebut tidak begitu signifikan. Nama Football Club Internazionale Milano akan berubah menjadi Inter Milano. Masih dari sumber yang sama, perubahan nama itu ditujukan agar menyoroti warisan antara klub dan kota. Sementara, untuk perubahan logo klub, rencananya Inter Milan akan mengubah logo mereka berdasarkan huruf I dan M yang menjadi inisial mereka. Maka gambarannya mungkin seperti milik rival mereka di Serie A,
Juventus yang logo klubnya diambil dari inisial mereka J. Rumor perubahan nama dan logo Inter Milan ini tak terlepas dari kabar pergantian kepemilikan klub berjulukan I Nerazzurri tersebut. Pemilik Inter Milan saat ini, Steven Zeng, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual saham klub. Kabarnya, BC Partners, perusahaan investasi internasional asal Inggris, tengah mempelajari untuk membeli saham dari Steven Zeng. Juventus diberitakan tertarik untuk menampung pemain PSG Angel Di Maria. Hal ini dikarenakan kontrak Angel Di Maria akan habis di musim ini. Andrea Pirlo saat ini tengah berburu winger yang top. Ia menilai Juventus saat ini kekurangan winger dengan daya eksplosif yang tinggi. Jadi, ia ingin mendatangkan pemain seperti itu ke timnya. Ia menilai Di Maria adalah orang yang tepat, sehingga ia tertarik untuk memboyongnya ke Italia. Juventus rencananya akan mendatangkan Di Maria di musim panas nanti. Mereka menunggu kontrak sang winger habis terlebih dahulu, sehingga mereka tidak perlu keluar uang ekstra untuk membayar mahar transfernya. Namun, Juventus dilaporkan akan mencoba meyakinkan sang winger agar mau mengikat perjanjian prakontrak di skuad mereka. Juventus bukan satu-satunya tim yang meminati jasa Di Maria. Tottenham juga dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang winger di musim panas nanti. Real Madrid punya incaran baru. Kabarnya, El Real akan memboyong Alexander Lacazette ke Spanyol pada musim dingin ini. Sosok Lacazette memang dirumorkan akan dilepas Mikel Arteta. Setelah ex-pemain Lyon itu tidak menunjukkan performa yang maksimal di lini serang The Gunners, beberapa klub top Eropa mulai melirik pemain kelahiran Prancis itu. Real Madrid saat ini tengah membutuhkan striker baru di tim mereka. Pekan lalu, mereka melepaskan Luka Jovic ke Eintracht Frankfurt, sehingga mereka hanya memiliki dua penyerang, yaitu Karim Benzema dan Mariano Diaz. Zidane merasa kedua pemain itu tidak cukup untuk mengarungi sisa musim ini sehingga mereka butuh penyerang yang baru. Zidane tertarik dengan gaya bermain yang ditunjukkan Lacazette. Ia menilai sang striker punya gaya bermain yang cocok dengan taktik yang ia kembangkan, sehingga ia tertarik memboyongnya ke ibu kota Spanyol. Saat ini Zidane sudah meminta manajemen Madrid untuk mendekati sang striker. Dalam beberapa waktu terakhir, Mohamed Salah dirumorkan akan hengkang dari Liverpool. Hal ini bermula karena Salah kecewa tidak dijadikan kapten tim. Laga Champions League lawan FC Midtjylland bulan Desember kemarin jadi laga berpengaruh bagi Mohamed Salah. Dalam laga itu, Salah kecewa karena enggak ditunjuk sebagai kapten tim. Dalam sebuah wawancara, Salah membuka pintu untuk pindah ke Spanyol dengan memperkuat Real Madrid atau Barcelona. Pernyataan tersebut membuat netizen yakin kalau bomber timnas Mesir ini akan segera angkat koper dari Anfield. Pada akhirnya, Salah buka suara terkait masa depannya di Liverpool. Dalam wawancara bersama TV2 Norwegia, Salah bilang ingin bertahan di Liverpool selama mungkin. Timo Werner dinilai mengulangi kegagalan bomber Fernando Torres. Mengetahui hal itu, Frank Lampard memberikan tanggapannya. Pada tahun 2011, Chelsea merekrut Fernando Torres dari Liverpool. Waktu itu, Torres memecahkan rekor sebagai pemain termahal di Inggris dengan mahar transfer sebesar 58 juta euro atau sekitar 998 miliar rupiah. Sepanjang karirnya berseragam Chelsea, Torres memang memenangkan trofi Champions League dan European League, tapi dia tetap dianggap sebagai pembelian gagal Chelsea. Alasannya, Torres gagal memenuhi ekspektasi klub, di mana dia cuma mencetak 45 gol dalam 172 pertandingan di berbagai kompetisi. Hal inilah yang kembali dialami oleh Timo Werner di Chelsea. Didatangkan dari RB Leipzig, dengan mahar lebih dari 1 triliun rupiah, Werner gagal memenuhi harapan. Werner bahkan belum mencetak gol dari 10 pertandingan terakhirnya. Di sisi lain, pelatih Frank Lampard bilang Werner gak boleh dibandingkan dengan Torres. Bagi Lampard, semua pemain berbeda dan Lampard cuma perlu kasih dukungan positif untuk bombernya tersebut. Punya tim bertabur bintang,
gak menjamin Chelsea terus tampil apik. Buktinya, The Blues masih tertahan di peringkat ke-7 dalam beberapa pekan terakhir. Laju Chelsea musim ini terbukti inkonsisten. Frank Lampard pernah bawa timnya memuncaki klasemen pada awal Desember lalu. Kini mereka justru merosot ke papan tengah. Lampard dinilai tidak bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain terbaiknya. Catatan buruk Chelsea atas tim-tim papan atas itu diakui sang bek senior Cesar Azpilicueta. Menurutnya, Chelsea sudah tampil cukup baik, hanya saja mereka belum bisa memberikan pukulan pemungkas untuk mengunci pertandingan. Chelsea akan menyambangi Leicester dengan bawa 2 misi. Pertama, menjaga momentum sehabis kembali ke jalur kemenangan, sementara yang kedua, menghentikan catatan buruk gak pernah menang lawan tim papan atas. Setelah menjalani awal musim yang buruk, kabarnya Torino akan merekrut Davide Nicola. Keputusan ini dibuat Torino sehabis bermain imbang lawan Spezia. Sepanjang Serie A musim ini, Torino cuma berhasil menangkan 2 pertandingan. Sisanya, Torino menuai hasil imbang 7 kali dan kalah 9 kali. Sampai sekarang, Torino baru mengumpulkan 13 poin dan terjebak di peringkat ke-18. Dengan begitu, Torino berada di zona degradasi dan terancam tersingkir dari pentas tertinggi sepak bola Italia. Davide Nicola disebut-sebut sebagai calon pengganti Giampaolo. Nicola yang berasal dari daerah Turin dikenal sebagai pelatih yang bisa menyelamatkan tim dari situasi putus asa. Dia memecahkan rekor dengan comeback di Crotone pada 2016-2017. Saat ini dia masih terikat kontrak dengan Grifon. Jika akhirnya setuju bergabung dengan Torino sebagai pengganti Marco Giampaolo, Davide Nicola tentunya harus menyelesaikan kesepakatannya dengan Genoa sebelum menekan kontrak dengan Granata. Itulah sejumlah informasi terbaru hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe untuk lihat aku setiap hari dan dapetin informasi setiap harinya. Saya Rizka Dila, pamit undur diri dan sampai jumpa.